sebelumnya perkenalin, nama gue Syakila. Dan aku Nino. Hari ini kita bakalan ngobrolin film dokumenter yang sempet viral banget nih, yaitu film Sexy Killer. Ya bener banget, ini film yang bukan cuma bikin kaget, tapi juga bikin mikir. Kalau kamu belum nonton, jangan skip podcast ini ya. Tapi kalau udah nonton, siap-siap flashback ke momen-momen yang bikin kita wow, gila banget sih. Apa itu Sexy Killer? Jadi, Sexy Killer itu film dokumenter yang rilis tahun 2019 yang disutradarai sama Dendi Dwi Laksono dan Ucok Suparta. Dan diproduksi oleh Watchdog yang memang sering bikin dokumenter kritis soal isu sosial dan lingkungan. Yaps, bener banget itu. Film ini tuh fokus ke industri batu bara. Siapa sih yang gak tahu kalau Indonesia itu bener-bener melimpah banget batu baranya. Tapi bukan sekedar ngomongin tambang doang ya guys. Ini tuh lebih ke hubungan bisnis batu bara dengan politiknya. Dan cara mereka nyajiin tuh wah keren banget. Visualnya kita dapet, narasinya juga kuat banget. Jadi meskipun ini film dokumenter, nontonnya tuh gak bakalan ngebosenin. Kenapa sih judulnya tuh harus Sexy Killer? Nah, yang menarik juga itu tuh judulnya Sexy Killer. Seolah-olah memberikan kita kesan provokatif banget. Ya, dan ternyata itu bukan asal sensasinya loh. Seksi di sini tuh maksudnya batu bara itu menggiurkan banget secara ekonomi. Banyak uangnya dan juga banyak yang tergoda tahu. Tapi dibalik itu dia kan killer, pembunuh. Nah, pembunuhnya tuh karena efeknya ke lingkungan, ke kesehatan manusia, bahkan ke masa depan kita. Itu bener-bener ngeri banget sih. Dampak sosial dan lingkungan yang terjadi di dalam film Sexy Killer. Film ini tuh nunjukin langsung loh kehidupan masyarakat di sekitar tambang dan PLTU. Gimana sawah mereka rusak, rumah mereka retak, air pun tercemar. Dan yang bikin sedih ya, banyak banget anak kecil yang meninggal gara-gara tenggelam di lubang bekas tambang yang gak ditutup. Itu nyata loh. Dan selama ini banyak banget tuh masyarakat yang gak tahu tentang masalah itu. Dan pas kita lihat siapa yang punya tambangnya, siapa juga yang di belakang perusahaan-perusahaan itu, ternyata nyambung juga loh ke tokoh-tokoh politik negara kita. Yaps, bener banget itu. Baik dari kubu A maupun dari kubu B, waktu pemilu 2019, dua-duanya tuh punya hubungan yang erat banget loh sama industri batu bara. Jadi kita kayak, loh, terus kita tuh harus milih siapa? Kita harus dukung siapa? Reaksi publik dan dampak yang terjadi di dalam film Sexy Killer. Pas film ini rilis, banyak banget yang share, nonton bareng, bahkan bikin diskusi di kampus loh. Tapi ada juga yang bilang film ini tuh punya adegan yang politik banget. Menurut gue sih terlepas dari itu isinya tuh valid banget sih. Bener banget, film ini bikin kita sadar bahwa isu energi itu bukan cuma soal listrik yang menyala ataupun mati, tapi soal kehidupan orang banyak juga. Dan ngeri juga sih lihatnya gimana energi masih banget tergantung sama batu bara, padahal negara-negara lain udah move on ke energi terbarukan. Harapan dan aksi kita setelah menonton film Sexy Killer. Jadi kita sebagai warga biasa harus gimana dong? Ya minimal kita bisa lah memulai dari awal dulu, edukasi diri, terus dukung tuh gerakan atau kebijakan yang pro sama lingkungan. Dan jangan asal salah pilih pemimpin, cek latar belakang mereka, lihat siapa yang ada di belakang mereka. Iya bener banget, jangan sampai kita cuma jadi korban dari sistem yang kita pilih sendiri. Oke guys, segitu dulu ya obrolan kita tentang Sexy Killer, film yang meskipun udah beberapa tahun lalu rilis, tapi masih relevan banget loh sampai sekarang. Buat yang belum nonton, buruan cari di YouTube, gratis kok. Dan buat yang udah nonton, share pendapat kalian ya di DM atau komen di podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Jangan lupa jadi penonton yang kritis, itu penting loh. Bye semua.